Pertama-tama marilah kita selalu ucapkan syukur alhamdulillah atas segala nikmat, atas segala karunia Allah Subhanahu wa taala sehingga pada hari ini kita semua dapat mengikuti kegiatan akademik yaitu diskusi dosen yang dimana ini adalah salah satu kegiatan dari unit konsorsium, salah satu badan atau kelembagaan yang dikelola oleh Fakultas Akademik yang dimana diketuai langsung oleh Ibu Ivana dari Jepang. Kemudian acara pada pagi hari ini adalah acara yang berujung kurang lebih dari 8 rangkaian acara diskusi dosen yang akan diselenggarakan. Untuk materi atau pemateri pada diskusi dosen hari ini berasal dari pendidikan bahasa Inggris. Beliau adalah Bapak Raden Muhammad Ali. Beliau adalah dosen dari Universitas Ahmad Dahlan Jakarta. Beliau juga sebagai dosen pendidikan bahasa Inggris juga. Beliau lebih banyak berkecimpung dalam dunia pendidikan dan juga dalam dunia broadcasting. Sebenarnya saya sebagai pemandu atau istilahnya ya moderator dalam acara ini agak mikir juga karena beliau sering mengisi materi tentang MC. Jadi saya agak iya, nanti saya punya salah atau menyampaikan pembukaan atau bagaimana nanti akhirnya beliau banyak istilahnya memberikan ilmunya yang bermanfaat bagi kita semua. Dia tidak hanya sebagai praktisi MC juga, dia juga sangat banyak sekali meneliti. Bahkan saya cek tadi di Google Scholar itu karyanya kurang lebih ada 70, sangat luar biasa banyak. Dan tidak hanya dalam pendidikan saja, dalam pengabdian juga beliau meneliti itu. Bahkan beliau juga salah satu karyanya yang berjudul salah satunya tentang bullying ya, jadi bapaknya. Nah, salah satunya tentang itu mungkin apa yang disampaikan pada pagi hari ini yaitu terkait pembelajaran berbasis portofolio elektronik di perguruan tinggi. Jadi tanpa banyak debat lagi, saya selaku moderator pada pagi hari ini dan Pak Budha untuk menyampaikan dua kata dulu sebelum Bapak Raden Muhammad Ali menyampaikan materi pada pagi hari ini. Mari kita dengar terlebih dahulu sambutan dari Bapak Koordinator Prodi Fakultas Adat dan Bahasa Pendidikan Dosen. Nama Bapak Raden Muhammad Ali. Silakan. Terima kasih. Terserah nyamannya lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Unit Konsorsium serta tim dan Pak di sangat luar biasa. Dan yang saya hormati Bapak Ibu dosen pelajar di antara ini menyempatkan hadir untuk belajar bersama. Dan yang saya hormati kami pun kehadiran di Ali Raden kami para kantor Universitas Ahmad Dahlan Jakarta. Alhamdulillah puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan kesehatan kepada kita semuanya sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat, walafiat dan keadaan yang makbul. Dan tak lupa juga selamat dan salam kita sekalian berikan kepada kita bersama Sallallahu alaihi wasallam. kita terus mengikuti sunnah beliau. Di sini kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ketua Konsorsium dan fasilitasi diskusi dosen dan juga ada beberapa dari teman-teman kita semester akhir ya, mungkin calon guru. Amin. Akan belajar bersama
ini dosen sebenarnya mengerjakan nilai dan uji penatasan dan sinkron karena kami ada yang mengerjakan isu bulan ini. Alhamdulillah sudah berkenan Pak Muhammad Raden Muhammad Ali. Memang mudah beliau waktunya harus kita katakan dari sebelumnya beliau memang sekarang kesibukannya luar biasa. Yang dulu beliau sebagai kepala prodi pendidikan bahasa Inggris di Bali dan hukumnya di sini adalah catatan dari Profi yang biasa menjadi kepala kantor universitas UAI Universitas Ahmad dan Jogja. Nanti selama menyampaikan Kalau udah gak kuat, pegang tangan. pembelajaran berbasis portofolio elektronik di perguruan tinggi ini saya kira penting sebagai instrumen untuk evaluasi pencapaian dari apa yang sudah kita ajarkan ya baik sebagai guru maupun sebagai dosen yang nanti bisa digunakan bermanfaatnya untuk ditularkan kepada dosen yang lain yang belum yang berhalangan untuk hadir di sini, dan saya kira beliau pakarnya terkait dengan portofolio elektronik beliau di S3. Kita doakan sama-sama mudah-mudahan studinya lancar dan selesai. Dan saya kira itu. Terima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang sudah berkenan hadir. Di sini ada Sabrina, ada Bu Mega, juga Bu Kapol di PBI ya, teman baik saya. Nah, kita sama di pendidikan bahasa Inggris dan pendidikan bahasa Inggris. Juga Bu Irma, Bapak. Pak Saiful juga dari prodi bahasa Arab. Bapak yang luar biasa. Dan semua teman-teman mudah-mudahan hari ini menjadi berkah bagi kita semua. Ya, saya menganggap ini adalah edisi spesial sosial karena biasanya kita hari Jumat. Jadi ini edisi spesial. Cuma spesial hari ini Selasa, mudah-mudahan berkah dan lancar dan nanti membawa hasil yang baik bagi pembelajaran. Demikian teman dalam bidang maaf. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ridwan atas sambutannya mewakili kami semua dari Fakultas Bahasa dan Bahasa. Ada sedikit informasi Bapak, jadi yang hadir dalam diskusi kali ini ada dosen dan mahasiswa, dan untuk mahasiswa ini ada yang angkatan baru dan angkatan lama. Kebetulan angkatan lama warna jasnya hampir sama dengan tadi, jadi mungkin mereka iya sama-sama. Jadi ya mungkin kalau sekilas gitu antara ya cuma kata dulunya dengan wajah mungkin sama. Jadi tanpa panjang lebar lagi, waktu kami memberikan kepada Bapak Raden Muhammad Ali karena ini edisi spesial konsumsi dari Selasa seperti Bapak bisa ini waktunya Ya. Terima kasih Pak MC. Pak Rumpok. Sudah bagus kok MC-nya. Tinggal diperbanyak kesempatan untuk tampil. Oh iya, tapi terus dulu. Ya, alhamdulillah. Jadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang menghormati Ibu Ika, Kepala Konsorsium Fakultas Bahasa dan Bahasa. Ini namanya keren ya, konsorsium jadi perusahaan. Pasti
Pasti banyak uangnya ya. Ya, dan juga Bapak Ibu, Pak Yudan ini adalah pemuda surga ya, jadi banyak yang mendambakan. Subhanallah. Bapak Ibu saya hormati, juga ada mahasiswa. Saya senang hari ini bisa bertemu dengan panjenengan semuanya dalam acara diskusi. Ada mahasiswa lebih senang lagi karena ini kalau kita lihat akan milenial banget. Dan dosennya juga masih dosen muda-muda. Betul, Bapak Ibu udah semua. Masih muda semua. Jangan-jangan saya yang paling tua juga. Paling muda, Pak. Iya. Ini jadi kita nanti akan bersama-sama ya belajar, bukan belajar. Saya sharing saja tentang belajar berbasis protokol elektronik di perguruan. Awalnya sih memang ini saya menggunakan banyak untuk dosen bahasa Inggris, tetapi pada prinsipnya itu saya untuk semua mata kuliah, bahkan untuk semua level. Bisa untuk dosen sendiri, guru sendiri, satu mahasiswa bisa datang, bisa praktekkan, juga untuk semua. Sekarang sangat memungkinkan. Dan ini ya, saya ulama saya. Kenapa sih? Karena kan biasanya pasti bersama tim. Saya kegiatan 2020 mengembangkan ini, dan saya bertanya ya, di pandemi untuk pembelajaran itu online, satu sisi menguras banyak energi psikologi ya Pak ya, karena biasanya dosen begitu buka zoomnya, grupnya banyak yang gabung gitu. Ada tengah-tengah ketika dipanggil boti berbeda gitu ya, boti gitu hilang ya Bu ya, ini pada kemana gitu ya, dan sebagainya. Itu ternyata membuat kita menjadi berpikir gimana caranya supaya hal seperti itu bisa teratasi. Dan saya yakin baik dosen mahasiswa di sini, saya yakin semuanya mengalami masa itu. Kalau yang mahasiswa baru mungkin waktu SMA ya masih baru. Ya, jadi saya tampil bersama tim saya. Tim saya ini adalah mahasiswa bimbingan skripsi saya. Alhamdulillah sudah masuk ke generasi ketiga sejak tahun 2020 sampai ini. Jadi mahasiswa saya yang bimbing sama saya pakai perintah Payu namanya Pak ya. Ayo, pokoknya mau sama saya intinya tentang protokol elektronik. Jadi sudah ada yang mengembangkan prototipe-nya, ada yang sudah mengembangkan pembelajarannya, ada yang sudah mengevaluasi, ada yang sudah meneliti tentang engagement-nya, keterlibatan mahasiswa dan sebagainya. Ini generasi ketiga akan ada 4 orang lagi yang akan meneliti tentang ini. Jadi nanti kalau misalnya ada yang tertarik dan mungkin akan mengembangkan bentuk penelitian atau skripsi, nanti bisa sharing lewat aktivitasnya misalnya, gitu ya. Nah, berikutnya Bapak Ibu kita langsung masuk saja. Ya, saya betul saya di sini kenalnya dengan bukan kenalnya, awalnya kenal dengan Bu Iim ya, Prof Iim sekarang ya. Kami banyak berinteraksi di asosiasi APSPBI, Asosiasi Pendidikan Bahasa Inggris, Asosiasi Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Indonesia, ya. Termasuk yang mendirikan asosiasinya ya termasuk Bu Iim. Kemudian juga ada teman-teman dari UNY, Sanata Dharma, dan juga saya dari Bupati. Waktu saya jadi Kaprodi sejak tahun 2013 sampai 2000 berapa ya? 17-an. Alhamdulillah bisa naik ke peringkat A waktu itu, akhirnya saya kemudian diperpanjang. Tengah-tengah pandemi saya lagi asik-asik bikin YouTube Pak. Ya, ternyata dipanggil Pak Rektor, suruh bantu di rektorat. Ya, bukan wakil rektor tapi yang membantu di rektorat, namanya di kantor universitas. Ya, jadi kalau ke UAD di sana, saya kalau ada kunjungan dan sebagainya lewat kami. Nah, yang saya sampaikan adalah mungkin kita mulai dari sini ya. Jadi saya sampaikan tadi bermula saat belajar di masa pandemi COVID-19. Kita mulai pandemi itu di tahun 2020 ya Pak ya. 2019 itu di Wuhan, di Cina. Teman saya ada yang studi di sana, untungnya pulang 2 minggu sebelum lockdown, sehingga dia selamat. Dalam pengertian terhindar dari lockdown yang luar biasa mencekamnya itu. Nah, waktu itu gimana Pak? Waktu itu belajar asik atau gimana Pak waktu itu Pak? Pengalamannya kalau ngajar? Ya, campur aduk sih Pak. Campur aduk ya. Banyak asiknya atau banyak nggak asiknya? Banyak asiknya. Banyak nggak asiknya.
Itu Pak sama, mungkin Ibu juga sama, juga mengalami hal yang sama gitu ya. Banyak kasihnya ya. Kira-kira kayak bisa sampai ke sini ya. Mahasiswa gabung join ada 30 anak gitu ya. Begitu nanti tengah-tengah dipanggil ya. Sudah alasannya tidak on cam karena sinyal gitu kan? Betul nggak sih? Maaf Pak, nggak bisa on cam karena sinyal terbatas gitu kan? Sama alasan di mahasiswa ya. Sama gitu. Pakai data. Data habis Pak, boros Pak kalau pakai kamera gitu kan? Kita maklumi, tapi yang tidak bisa kita maklumi sudah nggak on cam ketika dipanggil ya tidak ada suaranya Pak. Bapak sudah kita tutup kelasnya, dia masih di situ sampai setengah jam kemudian. Sama ya Bu ya? Itu ternyata ongkos psikologisnya luar biasa. Betul? Dosen ini gimana mau diskusi ditanya, dicari orang yang nggak ada. Kalau nanti datang maaf Pak, kali kok nggak ada dari belakang Pak alasannya, gitu, ya kan? Dari belakang. Padahal belum tentu dari belakang, mungkin dari depan juga, gitu ya. Nah, jadi berawal dari situ Bapak Ibu, ya pembelajaran kita dulu kita pakai WhatsApp ya, pernah pakai WhatsApp ya, pakai voice note bahkan ya kan. Begitu luar biasa perjuangan kita waktu itu. Kemudian mulai kenal dengan Zoom, ya. Kemudian lagi dengan Google Meet, akrab banget dengan Google Meet ini, karena gratis. Ya kan? Asal punya akun Google gitu bisa. Termasuk Google Classroom, betul? Dan lain-lain. Saya nggak tahu yang lain. Yang paling populer sebenarnya Indonesia WhatsApp, Zoom, Google Meet, Google Classroom. Kemudian, nah, saya alami pelajaran lewat online seperti itu. Yang pertama itu adalah monoton, betul? Dosen ceramah gitu kan? Nah, kalau kita tanya mahasiswa itu sudah rasanya senang sekali, bahagia ya. Apalagi ada yang aktif begitu. Yang kosong, yang langsung begitu. Ditanya semua sepi, ya, tidak ada apa-apa gitu. Kemudian tidak efektif, kita nggak tahu nih masuk paham apa enggak gitu ya. Kita nggak tahu Pak itu. Kemudian kalau dikasih tugas juga alasannya macam-macam, ya kan? Mana kan itu banyak pulang kamu nggak juga itu, di Sulawesi, di Kalimantan. Pak, tadi saya harus di hotel Pak, kalau di hotel nggak ada sinyal di sini. Ya kan? Ada yang harus ke gunung Pak untuk dapat sinyal gitu kan. Bahkan ada yang naik ke loteng gitu, harus datang untuk dapat sinyal. Betul kan? Iya. Seperti itu. Kemudian membosankan, akhirnya kita bosan. Mahasiswa juga bosan. Tidak ada yang bisa disalahkan dan tidak bisa harus ngapain. Nah sehingga saya berpikir itu kira-kira apa yang bisa ya untuk mengatasi seperti ini. Bagaimana kita oke lah kita tanda petik dikerjain mahasiswa. Mereka akunnya ada di situ muncul, tapi mereka boleh begitu, ya kita kan kerjain mahasiswa dulu. Nah, bahasa saya, bahasa nakalnya kita kerjain. Bahasa nakalnya seperti itu, tapi sesungguhnya bagaimana membuat pembelajaran walaupun secara taat layarnya itu seperti itu, tetapi mereka tetap bisa belajar, gitu kan? Kita sulit berinteraksi langsung secara maya begitu, tetapi kita harus punya cara lain supaya tadi tidak monoton, tidak supaya lebih efektif dan tidak membosankan. Kemudian muncul keinginan untuk mengembangkan pembelajaran online yang sekiranya lebih variatif, efektif, dan menyenangkan. Nah, kemudian pada semester ganjil 2020-2021, berarti kira-kira di bulan, kalau dulu ada sekitar bulan September saya mulainya. Kalau di sini mungkin Agustus sudah mulai ya. September ganjil kan di bulan Agustus ya Bu ya, di bulan Agustus ya. Betul nih. Saya mulai September itu mulai jabatan berbasis protokol elektronik hingga sekarang. Alhamdulillah. Ya. Mata kuliah yang menerapkan protokol elektronik diantaranya adalah speaking informal context, public speaking, assessment NLP, functionality, introduction to news, dan mungkin bisa untuk berbagai macam mata kuliah saya kira. Nanti kita akan tunjukkan nih. Next. Saya salah mencet ya. Nah ini alhamdulillah sudah kami lakukan sosialisasi dan pelatihan ya. Jadi kalau sini berminat boleh sekali. Ya kalau online saya jamin gratis Pak kalau mau Pak. Sekarang kami lakukan pelatihan pertama di UGM itu dosen ya sejak Februari 2023. Kemudian UM Bangka Belitung itu juga sudah, Muhammadiyah Makassar juga sudah. Kemudian atas Kalimantan Selatan ya kan ada regional ya asosiasi PBI itu sudah. Kemudian setelah ini pun semua kami melakukan setelah selesai kayak gini kami lakukan pelatihan cara membuatnya seperti apa supaya tidak hanya menjadi bayangan dan ternyata mudah, nggak nyampe 2 jam jadi bisa semua.
Kemudian untuk mahasiswa bahasa kemarin bulan Juni kami lakukan untuk Muhammadiyah Makassar. Ada sekitar 80 mahasiswa yang bergabung. Tapi satu akun bisa 3 orang di sini. Jadi bisa lebih dari 100 yang ikut. Kemudian untuk guru, Yayasan Muhammadiyah di Yogyakarta sudah kami lakukan. Yayasan Muhammadiyah di Yogyakarta. Insya Allah besok di bulan Juli atau Agustus saya akan melakukan pelatihan di Thailand, di Patani. Ya, sana namanya Kalaumpang, termasuk mitranya Bu Ade. Ya, banyak Wati yang kemudian ngajar di sana. Nah, insya Allah ya. Dan sudah terbentuk WA Group Komunitas Dosen Portfolio Indonesia dengan anggota lebih dari 50 orang. Ya itu pelatihan sudah mungkin 70 lebih dosen itu. Tapi kami lakukan kita bagikan Google Form. Siapa yang berminat untuk menindaklanjuti, untuk bergabung, untuk mengembangkan. Itu ada sekitar 50 lebih dosen se-Indonesia yang sudah ikut itu tadi untuk terus bisa mengembangkan di portfolio ini. Nah, karena kemarin saya sosialisasi itu di tengah awal semester sudah jalan, jadi tidak semuanya siap menerapkan di semester genap ini. Nah, hanya baru 7 orang yang sudah melaksanakan di semester ini. Dan kita bentuk grup lagi, silakan monitoring lagi. Insya Allah yang lain akan menerapkan di semester ganjil besok. Nah, kalau sini nanti mau ada yang gabung, kami silakan. Nah, kemudian berikutnya kita masuk ya ke materinya ini, sejarah portofolio. Sudah pernah dengar deh portofolio ya, Mbak? Yang mahasiswa saya yang mahasiswa. Oh iya. Oh, mahasiswa saya kan dosen dong tadi Mas. Oh iya. Dosen. Dari tampilannya sudah iya. Ya, sudah mature gitu ya. Bukan tua Mas, bukan ya. Beda ya. Sudah layak dengan tua itu beda ya. Nah, sudah pernah dengar tentang portofolio enggak? Sudah. Sudah ya. Apa yang dibayangkan kalau portofolio? Hasil yang karya kita sendiri terus dipajang dipajang. Oke. Ya, ada lagi? Misalnya kalau dia kayak fotografi gitu, Fotografi ya. dimasukin ke drive, Drive. biasanya disebarin di portofolio saya. Oke, bagus. Sip. Ada lagi? Yang mungkin punya bayangan yang berbeda? Karena memang maknanya luas portofolio itu. Itu kan dulu sangat kenal waktu itu guru-guru yang ikut sebelum PPG itu namanya ya, apa ya? Jadi kalau mau dapat server mengumpulkan portofolio, termasuk serdos di awal portofolio. Jadi sejarahnya portofolio itu berasal dari bahasa Italia, namanya portfolio berupa koper atau folder berisi kertas atau gambar-gambar kertas kayak tadi itu fotografer ya. Jadi dulu seniman itu kalau mereka sudah habis bikin karya begitu mau dijual, itu karya-karyanya itu nomor dimasukkan ke dalam koper, kemudian dia jalan ke pasar biasanya, ke orang itu dipajang lah. Gitu. Awalnya begitu. Kemudian orang melihat, oh bagus ini saya beli ya, dibayar. Nanti besok dia pindah ke tempat lain lagi, kayak orang pameran begitu. Nah, kemudian ternyata cara ini diadopsi oleh pakar-pakar pendidikan, praktisi pendidikan dalam bentuk portofolio di kelas-kelas itu. Dulu sebelum pakai ini, saya selalu pakai. Jadi kalau mahasiswa di pertemuan awal saya sampaikan, besok materi, tugas, karya semuanya dikumpulkan. Menjelang akhir semester akan saya tagih, nanti akan jadi penilaian saya. Kan begitu. Yang sangat akrab kemudian kalau anak-anak kita yang sekolah di TK di akhir tahun dapat portofolio ini kan, mereka seperti itu. Dan itu orang tua bisa melihat, oh ternyata anak saya itu hanya bikin dari dulu saja susahnya minta ampun ya. Apalagi mau bikin nikah. Apalagi orang melihat sekarang anaknya sendiri udah SMA gitu ya Allah, terus yang anaknya bikin lurus saja nggak nyambung gitu ya. Sehingga akan tahu perkembangannya seperti apa. Nah, di dalam perkuliahan dulu sebelum pakai kedokteran portfolio itu seperti itu, dikumpulin kemudian dijilid, ya kan? Dari situ dosen guru bisa melihat sejauh mana perkembangan kompetensi siswa, betul? Kemudian seberapa lengkap tugas yang mereka kumpulkan, seberapa rapi dan tekun mereka mengerjakan, begitu kan? Nah, tetapi cara itu memang sangat manual, sehingga kalau kita mengerjakan itu, kalau ngeprint itu cukup berat, kalau di bawah juga berat. Nah, sekarang dengan adanya teknologi yang luar biasa, yang tadinya dicetak, di print, dijilid, sekarang kita transfer menjadi namanya elektronik portfolio. Kalau bahasa Inggrisnya portfolio, kalau bahasa Indonesianya portfolio, gitu ya. Nah, itu yang sekarang kita kembangkan seperti itu.
Nah, kemudian kalau definisinya kira seperti ini ya, is a digitized model collection of artifacts, including demonstrations, resources, and accomplishment that represent an individual, group, or institution. Jadi yang punya portofolio itu tidak hanya pribadi. Kampus ini punya portofolio, perusahaan punya portofolio. Apa itu? Kumpulan dari dokumen, kumpulan dari karya, dari prestasi, dan apapun di sana yang kemudian itu mencerminkan seorang individu, lembaga, kampus, dan sebagainya. Tetapi dalam bentuk digital, makanya e-portfolio itu bisa juga disebut digital portfolio. Istilah seperti itu. Oke. Saya kira untuk definisinya tidak perlu panjang-panjang, ya. Nah sekarang kenapa sih portfolio itu penting? Kenapa menarik? Gitu? Karena apa? Guru, dosen bisa menyiapkan materi secara online dan siswa dapat mengakses secara mudah. Jadi besok kalau Bapak Ibu mau jadi dosen atau jadi guru, kalau punya materi pembelajaran, kan sekali taruh di laptop. Ya kadang-kadang laptopnya error, bingung kan? Atau di flash disk, flashnya kadang-kadang penuh, agak ke bawah gitu, sudah bingung. Nah, dengan seperti ini tinggal klik saja linknya, kalau udah kita upload, semua kan ada di situ. Dan itu bisa di-upgrade, ditambahi terus, diganti sepanjang yang kita mau. Ya karena apa? Sifatnya dinamis begitu. Dan siswa dapat mengakses secara mudah. Jadi kalau misalnya guru, kalau sekarang anak saya misalnya ada hari ini ya, misalnya ada PAT, penilaian akhir tahun ya. Biasanya guru mau kirim kisi-kisi itu pakai WhatsApp, filenya dikirim WhatsApp kan. Nah, dibuka di HP kadang-kadang banyaknya nggak enak gitu. Dan kadang-kadang makan pulsanya lumayan banyak. Tapi kalau pakai ini, itu tidak mahal makan pulsanya. Dan lebih ringan karena juga tidak harus download. Kalau mau baca saja cukup. Tapi kalau di HP kan harus download dulu tuh baru bisa dibaca. Iya enggak? Kemudian guru atau dosen dapat menyampaikan informasi, tugas, memberi feedback dari kapanpun dan dimanapun. Jadi nanti saya tunjukkan ke siapa yang Mas Yuni kata dia, yang alumni saya di sini. Itu kalau saya mau lihat karya mahasiswa saya cukup di sini saya sudah bisa. Ya pakai pakai HP ini ada kumpulan link dari mahasiswa saya. Bahkan ini sudah semester yang lalu ini. Ada sekitar 20 mahasiswa di mata kuliah publishing. Misalnya saya mengatakan monggo Pak dan para perpus. Oh, ambil aja. Wah, ini ya perpus juga bisa sangat terkait dengan ini. Ya saya mau mantap mahasiswa saya sudah mengerjakan tugas sejauh mana, saya tinggal klik saja di sini. Ya, misalnya mau mahasiswa nomor 1 gitu ya. Nah, 1 saya klik saja. Nah, kan keluar portofolio dia. Nah, ini ya, kelihatan ya. Ini baru halaman depannya ini. Halaman depan ini ada identitas perguruan tinggi, identitas prodi, identitas mata kuliah, nama mahasiswanya, linknya sama dosennya. Nah, di sini boleh dia berkreasi, menampilkan fotonya sendiri. Ya, seperti itu. Kemudian juga ini about me ya, tentang UAD. Secara tidak langsung sudah menjadi promosi bagi perguruan tinggi. Kemudian ini juga tentang prodi ada di sini. Di bawahnya lagi ada tentang mata kuliah. RPS-nya bisa ditunjukkan di sini. Walaupun tidak yang kemudian tabel-tabel gitu ya, yang deskripsi mata kuliah. Oke ya, ini saya juga ikut nampang nih. Ya. Nebeng terkenal gitu ya. Nah, dan seterusnya. Di sini saya bisa cek. Ini kalau saya klik ada 14 kali pertemuan dan 2 UTS dan 2 S. Saya mau ngecek dia sudah kerjakan UTS atau belum, saya tinggal klik saja di sini. Ya. Nah, keluar ini. Dan tugasnya di sini pakai Google Drive itu di sini dan ada kerekaman di YouTube-nya. Begitu pasang linknya di situ langsung foto. Gitu ya. Saya mau komen di sini bisa langsung juga. Dulu saya pakai Google Form untuk diskusinya. Sekarang saya sudah punya cara kami dan cara yang baru pakai Google Docs, lebih seru lagi. Saya coba. Saya mau cek lagi misalnya di pertemuan ke-3 dia ngerjakan tugas kan? Di sini di pertemuan ini yang harus diupload minimal 1 materi yang dari dosen. Jadi mahasiswa dapat dari dosen, ya, share filenya dia harus upload minimal itu. Tapi dia bisa tambahkan ambil dari internet, ambil dari website, masukkan di sini. Sehingga kalau mahasiswa itu rajin buat ini, dia di akhir semester atau semester ketika ujian, dia tidak akan pernah kehilangan catatan.
Jadi jadikan sebagai storage. Misal sekarang saya happy, Pak, sekarang sudah nggak perlu Pak bawa kertas, nggak usah. Ya, jadi dikerjakan di luar pembelajaran di kelas. Jadi dia keluar dari kelas, bisa sore, bisa terserah dia. Ya, dia dikerjakan ini. Dan yang dia upload nanti ada materi, ada tugas. Ini tugasnya nih. Ada diskusi, biasanya pakai Google Docs nanti. Ada refleksi, apa yang sudah dia pelajari dari pertemuan ini, apa yang sudah dia pahami, apa yang belum dia pahami, seperti itu ya. Nah, sehingga saya juga sebagai dosen tidak akan pernah kehilangan tugas mahasiswa. Dan mahasiswa tidak bisa berkelit, Pak, saya kan Pak sudah ngumpulin tugas Pak ke Bapak, kok sekarang nggak ada, berarti Bapak yang lagi, itu kan nggak ada masalah kan? Terus dosennya merasa terintimidasikan. Nanti kalau nggak kasih nilai, dia nuntut, ya udah kasih nilai saja, padahal tugasnya nggak ketemu. Iya nggak? Iya, seperti itu. Dengan ini Pak, saya sekarang kalau mau ngasih nilai Pak, saya sudah tidak lagi perlu ngumpulin tugas-tugas mahasiswa. Apalagi kalau saya sudah punya cicilan, ngecek tugas mahasiswa, tinggal salah satu saja. Kemarin tugasnya kayak apa? Berarti kan yang punya temennya, klik banyak temen dan ketemu semua. Nah, ini kira-kira gambarannya dari e-portfolio itu seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, ini sesuai banget dengan namanya OBE. Apa OBE itu? Outcome Based Education. Sekarang sedang tren gitu ya. Artinya apa? Bagaimana pembelajaran kita itu menargetkan sebuah outcome. Kalau kita pakai seperti ini, kalau misalnya dia akreditasi, tunjukin saja ke asesor. Ini karya mahasiswa saya. Mau yang mana? Klik. Ini Pak, semuanya dari sini. Kalau pakai HP pun bisa. Nah, termasuk nanti kalau di sekolah, di SD, SMP, SMA sama saja. Kemudian ini sudah diterapkan di negara-negara maju di Amerika, Eropa sejak belasan tahun yang lalu. Nah, ini saya kebetulan sedang S3, saya mencari topik apa ya kira-kira. Nah, karena saya sedang mengerjakan itu, lalu saya melakukan pengkajian tentang yang namanya portfolio branding. Dan ternyata di luar negeri sudah luar biasa lama diterapkan, sampai hari ini masih dikembangkan terus. Karena apa? Banyak kelebihannya, banyak benefitnya, baik untuk dosen, mahasiswa pun juga untuk lembaga. Bahkan ada satu jurnal khusus namanya International Journal of E-Portfolio (IJEP). Itu sudah mungkin 13 tahun yang lalu didirikan, saat hari ini masih bagus, masih lancar. Artinya apa? Ini memberikan ketertarikan tertentu kepada para dosen, para peneliti dan seterusnya terkait dengan e-portfolio. Kemudian bisa menjadi penciri keunggulan dosen, guru, siswa, dan lembaga. Nah, ini kemarin saya di Jogja kunjungan kedua SD, saya tawari tertarik sekali karena apa? Kalau nanti menerapkan ini bisa menjadi penciri dari sekolah itu. Dan ini orang nggak usah bingung-bingung, berbasis IT kan begitu ya. Tapi hanya juga dengan wifi dan sebagainya. Pembelajarannya mana? Yang pakai IT. Ya sekarang sudah banyak, paling gurunya bikin media sendiri, syuting sendiri gitu kan. Tapi belum betul-betul online. Kalau pakai ini insya Allah sudah sangat mendukung dengan namanya pembelajaran berbasis IT. Tidak usah berwacana lagi, langsung praktek di situ. Nah, kemudian bisa digunakan untuk menyimpan materi atau dokumen itu sebagai storage. Saya katakan tadi itu ya untuk mahasiswa. Kalau mahasiswa saya tidak usah lagi khawatir hilang catatan dan sebagainya, kan semuanya sudah ada di sana. Ya, ketika dia mau belajar untuk UTS, untuk UAS, asal dia disiplin di dalam upload setiap pertemuan, mengerjakan setiap pertemuan, maka dia tidak akan kehilangan catatan. Ya, termasuk dosen saya sampaikan tadi, kalau begitu saya mau menilai pelajaran mahasiswa, saya tidak akan pernah kehilangan karena UTS, UAS, tugas harian semuanya di situ. 14 kali pertemuan atau UTS dan UAS. Nah, gitu. Kemudian bisa menjadi penciri dan keunggulan ya, seperti itu saya kira sudah tadi itu. Lanjut saja. Nah, sekarang bagaimana penerapan portfolio dalam pembelajaran bahasa Inggris? Sekali lagi ini kebetulan slide-nya masih bahasa Inggris ya. Sebenarnya ini untuk mata pelajaran, mata kuliah apapun. Ini selain bahasa Inggris, tadris bahasa Inggris, ada ada prodi apa lagi? Bahasa Arab sangat cocok Pak. Nggak ada bedanya dengan bahasa Inggris, cuma tulisannya dari kanan gitu ya. Dan baca bismillah gitu ya. Sama. Prinsip dan prakteknya pasti sama, tidak ada bedanya. Nah, pelajaran apapun
mau mata kuliah apapun saya kira sama. Nah, saya mau sharing Bapak Ibu apa yang sudah kami lakukan dan praktikkan di kampus di UAD. Jadi kalau misalnya kita akan menerapkan pembelajaran berbasis portfolio ini, pertama yang disiapkan RPS dan skenario pembelajaran sama proses, tidak ada bedanya. Ya tidak usah mengubah gitu. Ya. Jadi mengerjakan portfolio ini bukan di dalam kelas, tapi di luar kelas. Ya. Kenapa? Saya senang juga karena mohon maaf Bapak Ibu ya, mahasiswa itu kadang-kadang kalau waktunya luang, itu tidak semuanya kemudian waktu itu dipakai untuk yang positif, ya kan? Malah yang lebih banyak godaannya itu yang negatif, main, minimal tidur lah gitu ya, minimal dia sibuk dengan hal-hal lain dengan dirinya sendiri. Kemudian dengan ada ini, mahasiswa itu punya pekerjaan, punya proyek, sehingga ini RPS tidak berubah sama proses dengan yang biasa dilakukan di kelas apa pertemuan biasa. Ya jadi portfolio ini bukan metode, ini bukan pendekatan, tapi tools saja. Tools itu perangkat saja yang membantu proses belajar supaya lebih optimal. Kemudian ketika nanti di kelas sampaikan saja, disosialisasikan kepada mahasiswa bahwa semester ini kita akan menggunakan yang namanya pembelajaran, menggunakan atau menerapkan protokol elektronik. Sampaikan begitu saja, ya. Sambil berikan penjelasan seperti ini kira-kira gambarannya. Kemudian tentu karena ini berbasis elektronik, berbasis internet, maka perlu yang namanya laptop dan internet. Kalau nggak punya laptop, nggak punya internet, saya kira di Solo ini sudah jarang ya Pak ya. Hampir semuanya mesti itu tidak ada masalah. Ya, bahkan kemarin saya di Bangka Belitung ada yang bilang begitu, dosennya yang khawatir gimana mahasiswa kami, padahal sedang saya itu juga kayak gini. Nah, coba Bapak Ibu kalau khawatir, coba kita saya tanya mahasiswa, gimana mahasiswa? Wah, kami tertarik sekali Pak. Malah mahasiswanya yang justru merasa sangat tertarik gitu ya, tidak merasa ada banyak problem di sana. Kemudian pelatihan pengembangan di portfolio. Jadi bedanya itu saja, pembelajarannya biasa, hanya ditambah sosialisasi, kemudian perangkatnya dilengkapi. Ya kalau nggak punya laptop masih bisa pinjam punya kakaknya, masih bisa pinjam punya temannya. Terpaksanya ke warnet. Gitu. Karena apa? Portfolio ini tidak diselesaikan dalam sehari 2 hari, tapi dalam 1 semester penuh. Ya, misalnya sekarang dalam pertemuan ke-10, ada masa mau submit pertemuan ke-7 tugasnya, masih boleh. Dia tidak puas dengan tugas di pertemuan ke-5, dia mau perbaiki, masih boleh. Asal belum kita kasih deadline, selesainya kapan nanti. Itu masih belum dilakukan. Hari ini nggak bisa pinjam kartu temannya karena dia sedang ngerjakan tugas. Kalau pagi nggak bisa, nanti siang. Kalau bisa dia malam gitu. Kalau nggak bisa pas dia tidur, masih bisa pakai. Jadi tidak ada alasan. Bahkan kalau yang pinter bisa pakai HP, walaupun agak ribet. Gitu. Itu yang agak terbatas ini usul-usulnya gitu. Tapi masih bisa kalau mau. Nyatanya mahasiswa saya semuanya bisa dengan berbagai cara, ya. Nah, seperti itu. Jadi ini prakteknya biasa seperti perkuliahan biasa, tidak mengubah apa yang ada di kelas. Kelebihannya saya kira kita memberikan kesempatan yang lebih pada mahasiswa. Kalau biasanya kalau pembelajaran biasa tanpa ikut folio, begitu selesai pembelajaran wassalam begitu. Paling banter ada PR gitu kan. Kalau ini tidak. Kalau di kelas saya ratakan semua pertemuan harus upload materi. Dengan upload materi Pak, ternyata sambil ngetik begitu, mereka tidak sadar sedang belajar juga dengan materi itu. Minimal dia akan hafal dengan judul materi pokoknya itu apa gitu. Ya kan? Di mata kuliah public speaking Bapak Ibu, itu tugasnya kalau saya UTS itu MC in English, ya kan? Dia mungkin nggak punya kesempatan praktek di depan kelas secara leluasa, tetapi begitu dia masukin, mau tidak mau dia harus latihan. Jangan salah, well ladies and gentlemen, in this good afternoon, jadi dia ulangi lagi. Sampai dia bagus kan, baru dapat gambar yang bagus. Dan disitulah proses dia belajar betul-betul praktek belajar bahasa Inggris. Setuju nggak? Setuju. Itu bahkan lebih dasar daripada 10 tahun di depan. Pengalaman saya tergantung mahasiswanya ya. Kalau mahasiswa yang rajin, dia sebelum tampil ujian praktek di depan, dia akan belajar banyak di luar itu sampai dia betul-betul menguasai begitu. Tapi bagi mahasiswa yang tidak biasa, isonya lah maju, pelatih ya ngepek gitu kan. Nanti kalau tak bisa ya terpaksa dia mandek turun begitu. Itu kan. Tapi dengan seperti ini, ternyata mahasiswa yang tadinya tidak pede,
Dia mau tidak mau gimana bikin apa? Bikin video yang bagus kan akan diupload di YouTube, akan ditonton oleh teman-temannya juga. Sehingga dia mau tidak mau mengulangi rehearsal ya. Bolak-balik hanya lama-lama dia nggak sadar kalau dia apa? Sudah melakukan pembelajaran yang bahkan jauh lebih efektif, lebih berlipat kali dibandingkan di dalam kelas hanya dua SKS itu. Nah, kemudian jadi persiapannya ini saja Bapak Ibu, hanya lebih kepada sosialisasi, kemudian nanti memberikan pelatihan. Sampai dengan pelatihan pada mahasiswa biasanya di pertemuan antara minggu pertama dan kedua, misalnya hari Selasa saya masuk, nanti hari Ahad saya misalnya handle 3 kelas atau 4 kelas, sampai besok hari Ahad pelatihan di portfolio. Cukup 2 jam online sudah bisa semua. Bahkan tidak sampai 2 jam, 1,5 jam bisa. Jangan bayangkan Pak ya, mereka seperti kita dulu ini, yang mau mencet apa itu masih pikir ya. Mereka belum lahir udah pegang HP kan sini kan. Iya. Banyak anak kecil yang tidak kita ajari tahu bisa main Mobile Legends gitu kan, bisa mabar ya kan, tahu mabar ya? Tahu mabar Pak ya? Main bareng. Gimana caranya itu? Tidak pernah kita ajari. Ternyata mereka adalah native, digital native istilahnya. Jadi mereka lahir sudah menjadi pengguna internet. Kalau kita kan belajar nih, ya, gitu. Oke, kita lanjut berikutnya. Sekarang bagaimana membangun portfolio? Nah, ya, ini kira-kira akan kita bahas di sini. Akan saya tunjukkan. Ini beberapa mahasiswa. Tadi sebenarnya sudah saya tunjukkan ya. Platform yang digunakan itu namanya Google Slides. Ya, Bapak Ibu pernah buka, tentu pernah buka Google ya. Di sebelah kanan itu ada bintang 9 kan? Titik-titik 3 itu. Itu diklik di situ isinya macam-macam. Ada apa saja isinya itu. Ada Google Form, ya kan? Ada Google Classroom, ada Google Meet, ada Google Spreadsheet, ya kan? Di antaranya Google Site. Itu yang kita gunakan. Jadi ini tidak seperti mengembangkan website pakai program dan macam-macam, enggak. Ini mirip bikin PowerPoint saja sesungguhnya. Nanti saya tunjukkan tadi. Mirip bikin PowerPoint, mudah sekali. Ya, mudah sekali. Kemudian bagian utama portofolio itu hanya 3. Pertama cover, yang tadi itu isinya adalah apa tadi itu ya? Tentang identitas perguruan tinggi, prodi, nama mata kuliah, nama dosen, ya kan? Nama mahasiswanya, dan perlu tambah yang lain, tambah fotonya, tambah alamat kampus, tambah macam-macam silakan. Yang kedua meetings, pada pertemuan itu pertemuan 1 sampai 14. Kalau mau ditambah dengan UTS dan UAS. Jadi semuanya ada 16 ya Pak ya. Sini 14 juga sama kan? 16. Itu saja isinya. Ya, kemudian ada komponen cover tadi sudah saya sampaikan, komponen meeting di tiap pertemuan itu hanya ada 4 Pak. Kalau lengkap 1 materi kuliah. Ya, jadi ini semacam supaya masuk belajar lagi tentang apa yang dibahas di kelas. Ketika dia akan upload, ya kan? Apa yang tadi dicerahkan dibahas di kelas, ketika dia akan upload, kan mesti mikir, mesti baca semua. Itu proses belajar yang tidak bisa dari mahasiswa. Kemarin kami sempat dipertanyakan sejauh mana peningkatan kemampuan akademik mahasiswa pakai ini. Waktu itu saya nggak bisa menjawab Pak. Jangan-jangan waktu itu hanya sibuk dengan bikin-bikin gininya saja, tapi materi yang tidak dapat. Kami lakukan riset Pak, baik secara langsung atau divisi mahasiswa itu. Ternyata mereka dapat Pak. Sebenarnya kayak tadi itu, mereka bisa belajar secara tidak sengaja ketika harus upload, ketika harus menulis ulang, ketika harus upload tugas, karya dan sebagainya. Tapi ini betul belum diukur secara pakai tes, belum kami lakukan. Karena saya bukan juga penganut penilaian berbasis tes, ya, saya cenderung pada proses. Portofolio itu pada proses, ya. Karena saya nanti bisa melihat itu perkembangan mahasiswa seperti apa itu. Waalaikumsalam. Google, Mas Adi, Mas Aziz. Oh iya. Kemudian komponen per meeting tadi ya, ada materi, kemudian kalau ada tugasnya diupload. Setelah itu ada diskusi. Diskusinya pakai Google Docs. Bapak Ibu pernah kerjakan tugas bareng-bareng gitu ketik di situ. Dosen bikinkan linknya,
bikinkan kolom-kolomnya, nanti mahasiswa bisa saling mengomentari antara mereka. Dan di situ terjadi proses yang luar biasa. Satu semester Pak, kalau saya hitung itu sampai hampir 150 halaman diskusi. Karena apa? Misalnya satu kelas itu 20 orang. Kalau skill kan tidak boleh banyak-banyak. Saya bagi jadi 5 kelompok, satu kelompok ya kan? Maka ABCD ini dia minimal wajib mengomentari teman B, C, dan D. Kalau dia komentar itu boleh, tapi minimal dia wajib mengomentari. Sehingga ini kalau nggak komen akan ditanya oleh temannya. Karena apa? Kemunculan komedian akan mempengaruhi nilai aktivasi mahasiswa. Bagaimana caranya? Misalnya namanya siapa Pak? Septi. Kalau dia mau komen, dia tulis Septi titik 2. Hai, siapa temannya? Hai Risa, satu kelompok. Hai Risa, I have visited your portfolio for meeting 1, misalnya kan? And I think it's very cute. But could you share how to manage your portfolio like that? Jadi nama Septi tadi itu begitu muncul itu satu poin, ya. Sehingga kalau Septi nggak komen, dia kirim satu poin. Bagaimana caranya? Setelah nanti selesai semester akan saya tulis dalam Word. Kalau saya menghitung Septi gambar saja, saya pakai file Septi berapa kali nama dia muncul? 100 kali kan? 120 kali kan? Ya. Semakin dia banyak komen di tempat lain akan semakin banyak muncul. Maka nilai aktivasi akan semakin tinggi. Kebayang Ibu ya? Seperti itu. Oke. Kemudian ini jadi nah, ini contoh beberapa portfolio mahasiswa ya. Coba saya klik saja di sini. Apa dia? Yes. Nah, ini langsung connect Pak ke mana ini? Di portfolio mahasiswa. Nah, ini. Ya. Oh iya. Oke. Terus saya klik keluar ini portofolio mahasiswa. Ini mungkin di semester awal nih, kita tahun 2020 ya. Ini. Jadi mahasiswa ini sudah punya ini, apa namanya? Semacam table of content gitu ya. Saya sebagai dosen dan sebagai teman, saya mau ngecek pertemuan ini berapa? Pertemuan 3 misalnya. Nah, kan itu kemudian jadi ini. Ya, ini materi how to be a good public speaker. Nah, dia kebetulan hanya mengupdate ininya saja, materinya saja. Nah, ini materi dari saya ini. Minimal dia mengupload materi dari dosen, minimal. Ya kan? Nah, kalau kita cek lagi ke yang lain, mungkin ada tugas di situ ya. Kita cek ada nggak? Nah, ini bahkan saya mengenalkan di semester awal itu, di semester pertama saya memakai ini, saya mengenalkan Google Slide ini di pertemuan keempat Bapak Ibu. Ya, saya sempatkan menyampaikan di kelas secara online waktu itu. Ya, coba kita cek lagi misalnya di pertemuan 12 ada apa misalnya. Nah, jadi saya ada tugas ke mereka untuk membuat apa namanya draft MC berbahasa Inggris begitu ya. Nah, ini mestinya ada file di sini. Nah, ini apa namanya tugas yang dikerjakan oleh mahasiswa yang diupload. Oke, kita coba kembali ke yang tadi lagi Bapak Ibu ya di sini. Nah, coba kita cek lagi ada yang lain nggak nih kira-kira. Nah, ini coba. Ini sangat tergantung dengan kreativitas mahasiswa. Apa itu tadi Pak? Oh ya, oh iya, gambarnya lain. Oke.
Nah, ini mahasiswa yang lain ya. Jadi dia juga bisa mendesain dengan desain yang berbeda. Itulah kenapa dengan portfolio itu juga melatih kreativitas mahasiswa. Ya kan? Dia bisa mendesain sendiri. Ya. Nah, itu juga daftar isinya itu juga beda itu. Kalau tadi kan 1 sampai 14 gitu ya. Ya bisa kayak gini, kadang-kadang buat yang di atas. Coba Pak yang materials Pak. Nah, coba lihat isinya Pak. Ya isinya materials di scroll ke bawah Pak. Nah, ini. Terus ke bawah Pak. Sudah mentok Pak ya? Oke. Ya, discussion Pak. Nah, ini mungkin sekali lagi tim saya berarti ya. Ada mahasiswa sangat rajin tadi lengkap banget dengan di HP itu ya. Tapi ada dia yang isinya cuma materi tok. Dia nggak mengumpulkan tugas, nggak apa. Dan itu dosen bisa tahu langsung. Dan maksudnya dia bisa berkelit Pak, mana mengumpulkan tugasnya Pak? Mana tugasnya mana? Coba tunjukin gitu ya. Seperti ini saya bisa tunjukkan ke mahasiswa bahwa Anda tidak mengumpulkan tugas. Kalau Anda mengumpulkan tugas pasti ada di situ, ya kan? Kadang-kadang hanya sekedar tidak lupa di setting publish gitu ya, sehingga nggak bisa dibaca oleh orang lain. Kalau di setting publish semuanya akan ketahuan. Baik Pak, kembali ke foto Pak, baik ke PowerPoint Pak. Oke, ini contoh mahasiswa tadi ya. Berikutnya Pak, slide berikutnya yang platformnya. Ya slide berikutnya Pak. Nah lagi Pak. Nah, jadi yang platform itu ya, dia betul platform. Nah ini ya. Jadi kita pakai Google Sites ya. Dengan tadi, kenapa Google Sites? Karena apa? Satu, gratis. Asal punya akun Google, maka bisa mengakses ini, bisa bikin kayak tadi. Yang mau guru, mau dosen, mau siapapun bisa. Yang kedua, lebih familiar, menunya itu mirip dengan PowerPoint. Ya, yang tadi kayak kita tampilkan itu sesungguhnya tinggal mirip saja. Mau gambar, tinggal upload gambar, masukkan di desain, ukurannya, fontnya dibuat. Mirip kalau bikin apa ya? Mungkin kalau masih itu kan KineMaster gitu ya, gampang banget ya, ya kayak gitu. Cuma ini lebih komplit, kalau lebih komplit isinya gitu, ada words, ada macam-macam gitu ya. Kemudian dapat digunakan dan diakses secara bebas walaupun mahasiswa sudah lulus. Di UAD ada juga Pak, namanya e-learning UAD, LMS-nya ya Pak ya, Learning Management System. Tapi untuk ini saya nggak pakai itu, karena apa? Kalau LMS, begitu nanti dia lulus, ya kan, akses lagi. Kalau ini asal akun Google dia tidak bermasalah, maka sampai kapanpun asal Google masih berdiri belum bubar itu masih bisa diakses. Kalau untuk mahasiswa yang saya sampaikan, kalau Anda bisa garapnya dengan baik, ketika Anda lulus, suatu saat Anda akan melamar katakan jadi guru, ditanya oleh kalau kepala sekolah, karyamu apa? Kasih aja linknya. Ini Pak, satu karya saya. Udah, kelihatan ya sejauh mana keterampilan dia dalam hal IT, kompetensi ada di dalam mata kuliah itu akan bisa tercermin di situ. Jadi betul-betul akan menjadi portofolio dia, gitu ya. Next Pak. Nah, bagian utamanya saya sampaikan tadi itu ya, di dalam portofolio yang banyak tadi itu hanya 3 saja: cover, meetings, UTS dan UTS. Pertemuannya ini bisa didesain Bapak terserah ya. Misalnya kalau mungkin belum yakin mahasiswa bisa mengerjakan setiap pertemuan gitu. Udah, misalnya 1 semester itu katakan 5 kali saja. Boleh. Ya kan? Kalau saya untuk SD Pak, di sini udah satu semester 3 kali cukup. Ya. Mau full juga boleh. Seperti yang saya praktekkan gitu. Ya, jadi semua jadi satu, semuanya ada di sana gitu. Kemudian ada UTS, nah kemudian komponen cover yang wajib ada di sini nih. Yang wajib sebelah kiri itu ya. Identitas lembaga, mata kuliah, mahasiswa dosen. Itu yang wajib. Yang optional, yang sunnah, yang sebelah kanan ini. Boleh tambah dengan alamat lembaga, ya. Kemudian boleh tambah dengan sosmed lembaga, sosmed mahasiswa. You may contact me through gitu kan. Kemudian ada gambar Instagram, ada gambar apa itu Twitter gitu kan. Boleh. Termasuk punya universitas atau prodi kan, ya. Kemudian foto mahasiswa dosen ini sebenarnya optional. Artinya sunnah gitu ya, tampilkan boleh, enggak juga enggak apa-apa. Next Pak. Ya, ini ya. Kalau meetings di dalam pertemuan itu ada materi kuliah ya. Setiap pertemuan itu
apapun yang diskusikan di situ sampai situ boleh menjadi materi. Yang kedua assignment atau tugas. Tadi itu ada tugas sekedar kemudian mengulas sesuatu, kemudian meresume ya, kemudian membuat naskah apa, membuat video apa, itu assignment. Yang ketiga discussion, saya pakai Google Docs saya tunjukkan. Kemudian reflection, pengalaman belajar mahasiswa. Bagaimana dia mengalami ya perkuliahan di pertemuan itu dengan senang, dengan susah, dengan tertarik, sangat menarik gitu ya. Kemudian apa sudah dia pahami tentang konsepnya bagaimana dan sebagainya, dan apa yang belum dia pahami. Boleh tulis dalam reflection ini. Saya akui untuk masa Indonesia di antara saya itu reflection ini yang belum terbiasa. Setuju nggak? Kita juga kalau pelatihannya kuliah oleh instruktur disuruh bikin refleksi di bawah ya terakhir itu. Kita tidak terbiasa seperti itu. Makanya termasuk harus sering diingatkan mahasiswa. Ayo, this reflection mana ada seterusnya. Di contoh reflection ini. The first meeting we discuss several things about public speaking. Ya, dalam pertemuan pertama kita diskusikan public speaking. A student who are not familiar with public speaking, we discuss the meaning of dan seterusnya. Ini refleksinya. Next part. Nah, ini komponen meetings ya, termasuk yang ini adalah discussion ini. Ya, pakai Google Docs. Tadi saya tunjukkan juga. Next one. Nah, diskusi di Google Docs. Coba diklik salah satu linknya Pak ya di yang bawah ini ya. Ya, itu coba. Tidak bisa. Oh, satunya aja Pak, satunya Pak. Tulisnya enggak error. Ya, coba. Nah, ini di kelas assessment kita tunggu ya. Nah, Bapak Ibu, ya. Saya hanya membuat mahasiswa membuatkan sini template-nya saja. Jadi saya tulis name dibuat ya. Kemudian sama NIM ya. Itu tulis Satrio Hari Wicaksono, NIM-nya 16 sekian itu. Kemudian saya juga minta tulis untuk URL di portfolionya. Kan masing-masing punya link ya. Tampilkan di situ. Kemudian member of group, membersnya, anggota kelompoknya siapa saja. Itu ada Satrio, ada Nur Salihuddin, Muhammad Panca, dan Darul Jabun. Maka mereka berempat ini harus saling komen, saling berdiskusi minimal di antara mereka. Kemudian saya buatkan kolom itu ada meeting, topik, comment, advice, etc. dan response gitu. Saya kasih contoh cara menulis komen ya. Write your first name dan kolom titik 2 your comment. Ya, jadi saya contoh nama saya Raden Muhammad Ali, saya tulis Raden titik 2. Your topic is interesting. Can you share how to find an interesting topic? Itu contohnya seperti itu. Kemudian yang respons itu yang harus mengisi adalah pemilik kolom itu. Jadi masing-masing mahasiswa punya kolom seperti itu sampai ke bawah sampai 14 kali pertemuan. Bahkan tambah UTS dan UTS ada 16. Ya. Ini ada beberapa halaman ya, banyak sekali halamannya. Nah, ini yang kira-kira ini adalah komentar dari dosen, dari saya. Kalau ada mahasiswa yang nggak komen, saya ingatkan. Loh, yuk seperti minta segera minta temannya untuk komen. Karena apa? Komennya, temannya nggak segera komen di situ. Ya, kemudian saya minta. Ya kan? Kalau sudah diisi sebenarnya itu bisa dihapus yang merah itu. Ya kan? Kalau belum, ya masih merah kayak itu. Ya, terus ke bawah itu. Nah, ini kalau ada seperti ini banyak kosongnya ya. Ini mencerminkan mahasiswa nggak begitu aktif. Ini kan urutan pertama ya. Biasanya mahasiswa yang melakukan pendalaman. Pendalaman ya. Nah, gitu Pak. Tapi kalau kita scroll ke bawah, itu akan semakin ramai diskusinya. Ini mereka saling komen ya, terus Pak ke bawah Pak. Nah, itu kan masih ada yang kosong juga terus. Nah, semakin ramai kan? Karena apa? Mahasiswanya sudah semakin normal. Nah, seperti itu. Terus. Nah, semakin tidak ada merahnya kan? Seperti itu. Ini Bapak Ibu, kalau kita sebagai dosen memang butuh waktu yang lebih untuk mencermati itu. Kalau secara kualitatif mau mencermati sejauh mana pengalaman atau kualitas tugas mahasiswa itu. Ya, jadi kalau misalnya ini
Triki nanti, temannya kan ada Fatma dan sebenarnya. Kalau Fatma mau mengunjungi punya Triki nanti, tinggal klik saja linknya ya Pak. Ya, ini bisa. Di klik saja Pak, dia akan masih di bawah. Nah, ya. Akan muncul punya Triki nanti. Ya. Oh dia, apa ya dia? Nah, intinya akan masuk ke e-portfolio punya Triki nanti tadi itu ya. Sudah punya bayangan ya tentang itunya ya, seperti itu. Sehingga dia bisa melihat langsung, bisa mencermati langsung, bisa memberikan masukan dan diskusi di situ. Ya. Oke Pak, slide berikutnya Pak. Masih ada beberapa slide lagi. Masuk nanti kalau kita sampai ke layar. Nah, penilaiannya seperti apa? Itu Pak, tadi Pak. Penilaiannya, nah, bisa klik salah satu Pak. Ya. Oh, bentar lagi. Karena tidak termasuk yang diundang di situ ya. Ya itu sesuatu yang biasa lah di dunia perinternetnya. Nah intinya nanti kalau sudah kayak saya bikin semacam Excel begitu ya, bukan semacam, ya semacam itu spreadsheet ya. Jadi itu bisa untuk menilai minimal secara kuantitatif ya, keaktifan mahasiswa, kelengkapan tugas dan sebagainya. Ya, kalau kita belum sanggup memberikan penilaian secara kualitatif, minimal secara kuantitatif betul-betul kita bisa cermati. Bahkan kalau dosen nggak punya waktu yang cukup melakukan itu semuanya, kalau baca satu-satu itu ya, bisa melakukan namanya peer assessment. Misalnya mahasiswa nomor 1, 2, 3. 1 mereka punya nomor 2, 2 mereka punya nomor 3, dan seterusnya. Belum mereka masih atas harus pernah mereka akses. Oh gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi saya buatkan Excel begitu, saya tulis nama mahasiswa, NIM-nya, kemudian link Google site-nya ini, ya kan? Nah, kemudian di situ dituliskan di situ komponen cover ada apa saja di situ. Misalnya identitas universitas, identitas prodi, nama mahasiswa, NIM mahasiswa, nama dosen, ya, nama mata kuliah. Kalau muncul di cover itu berarti dia skornya 1. Ya, kalau nggak ada berarti kosong. Nanti kalau itu dijejer ke sana, itu akan ketahuan skornya berapa. Termasuk tadi keaktifan dan sebagainya. Ya, ini merupakan salah satu unsur keadilan yang bisa kita lakukan di dalam penilaian. Karena apa? Kita wajib mengapresiasi secara adil apapun yang dilakukan oleh sesama mahasiswa. Jangan sampai mahasiswa yang mengumpulkan banyak rajin, malah nilainya jelek. Tetapi yang sekali-kali kan kita bayang dengan dosen gitu kan, cuma bayang-bayangkan ini. Ya mohon maaf ya, ilmunya dosen ketika saya kemarin tampilkan itu ada Pak ya? Oh, akses ya? Ya. Itu banyak dosen yang senang karena apa? Ya Pak, kami sekarang akan coba memberikan nilai seperti kemarin. Karena yang kemarin itu kayak gitu. Ya, tugas dikumpulin tapi ketinggalan. Kan kadang-kadang kita upload nilai kan malam hari ya. Besok pagi terakhir malam ini kita nunggu itu kan. Sementara tugas-tugas yang masuk ada yang ketinggalan di loker, ada yang di meja ya kan, ada yang di laptop mana, kemarin dikirim kemana, bingung ya, ya kan. Nah dengan ini kita bisa tahu batan masuk sebagai dosen, ya kan? Karena apa kan kita baca semua Bu. Oke kita akui kita nggak mungkin ya bisa menilai secara kualitatif kualitas pekerjaan mahasiswa, setuju? Tapi minimal kalau dengan upload ya kasih nilai dong. Dan dengan ini nanti akan tertulis secara kuantitatif. Tapi kemarin Bu, Pak, ada dosen yang protes ke saya. Pak, kami mau protes ke Bapak. Ini protes tadi Pak. Kenapa? Nilai kami tidak seperti yang kami harapkan. Oke, silakan datang. Ya kan? Karena ekspektasi dia bisa dapat A, tapi dapatnya A minus. Silakan datang. Kami perlu transparansi Pak. Oh siap, bisa bilang itu. Betul Pak, betul. Kalau zaman kita mana berani bilang kayak gitu ya. Mahasiswa sekarang berani. Itu nggak masalah gitu ya, ya kan? Betul.
datanglah ke ruangan saya buka Excelnya. Nah, buka Excelnya, saya tayangkan gitu Pak, terperangah ya Pak. Pak, sedetail itu ya Pak? Ya iya. Pak, kami kira Bapak cuma bilang-bilang ya. Terus kami lihat itu, nih, jadi saya punya Excel sendiri untuk portofolio pembelajaran, dan juga ada form lagi dari universitas yang pakai patokan norma itu ya, yang ujung-ujungnya A minus, B plus gitu kan. Dia tuh aslinya B plus Pak. Tuh, dia mau apa ya? B plus Pak. Yang muncul apa? A minus Pak. Kan lain dia kan? Gimana mau saya ganti sendiri? Itu jangan Pak. Kan berani dia, ya kan? Tapi kamu tahu nggak kenapa saya ingin menjadi A minus? Karena setelah saya portofolio tugasmu lengkap, kehadiranmu lengkap, dan kamu tuh bisa menjadi A minus, kamu hanya butuh 2 poin lagi naik. Yang misalnya sudah 78 ya, kalau untuk A itu kan tinggal 2 poin ke 80. Karena saya lihat portofolio bagus, rajin, lengkap, maka saya berani saya naikkan kamu dari B plus jadi A. Makasih Pak. Gimana? Sudah cukup? Cukup Pak. Nanti kalau kamu ada yang nggak puas, sudah datang lagi. Wah gagal kayak gitu. Percaya diri kan? Coba nggak punya kayak gitu. Kita dipermasuk kemarin pas lagi ini pun, oh gitu ya. Terus saya nggak punya data juga. Ini cuma malu daripada rame. Yang dalam prodi apa ya, Bu ya? Mending cari aman saja gitu kan. Masuk perlu tahu ininya dasar betul ya. Bocoran ini ya. Jadi kalau kamu merasa bisa begitu, ini nggak bagus, datang ini dosennya. Tapi dengan cara yang sopan. Mohon maaf, klarifikasi. Ya, perasaan saya. Ini masuk pakai perasaan itu. Perasaan saya. Ketika putus dari UPS, saya bisa mengerjakan bahkan kertasnya kurang. Sebentar ini. Oh iya tuh. Padahal biasanya gitu, kalau tak punya data, oke, besok saya cek lagi. Terus saya belum ngecek loh Pak, ada yang kata apa? Ayo apa kayak ini? Ayo coba lihat portofoliomu, ada kan? Nggak ada Pak. Sudah, kita merdeka harus ini. Karena apa? Semuanya dari kita bisa. Iya ya. Kira-kira seperti itu di portfolio itu ya Bapak Ibu dan saudara semuanya. Jadi untuk mahasiswa ini penting banget, untuk dosen juga sangat membantu. Jadi sekarang saya kalau mau ngasih nilai di akhir itu nggak usah bingung cari nasib karena semuanya di situ. Saya dengan percaya diri bisa berikan nilai. Yang saya minta untuk menilai seperti ini Pak. Ini ya. Dan itu kan ada tri nanti. Setelah saya download ke Word, saya ketik saja. Artinya tri saja, tri. Itu berapa kali dia? Tentu nanti dibuat proporsional yang nilainya nanti misalnya 90 itu kalau komen berapa kali, 85 itu berapa kali dan seterusnya. Sampai yang paling sedikit berapa nanti? Akan proporsional, akan bisa diolah lagi ya. Nah, seperti itu. Nanti kalau Bapak Ibu ya, saudara semuanya berminat ya, silakan hubungi saya. Bisa online, bisa offline. Kalau online saya jamin insya Allah 100% free. Zoom-nya pun saya nyaman. Iya, tapi saya satu itu online semua Bu pelajaran dari itu. Termasuk mahasiswa free. Ya, nanti yang ngelatih bukan saya, sesama mahasiswa supaya mereka nyambung. Ya, silahkan. Kalau selama ini untuk teman-teman PBI kebetulan akses saya di sana. Jadi kalau ada prodi lain mau belajar, mau sharing bareng-bareng, silahkan. Kalau saya mau bergabung, saya masukkan grup WA begitu juga bisa. Ya, kalau mau offline silahkan. Kalau offline ya butuh waktu, ya butuh transportasi ya, dan sebagainya. Kalau online tidak ada masalah. Mau pagi, mau siang, mau malam, semuanya bisa. Mungkin itu yang bisa saya berikan kepada Ibu ya. Mudah-mudahan ini ya menambah apalah ya, menambah gambaran saja lah paling tidak. Syukur-syukur ya bisa memotivasi karena ke depan pembelajaran itu arahnya akan ke sana. Ya. Yang tulis-menulis selama akan pelan-pelan akan ditinggal walaupun arahnya tidak bisa ditinggalkan. Tapi ke depan akan mengarah kepada yang Internet of Things gitu ya. Semuanya akan berbasis internet. Ya. Biasa kalau mahasiswa itu biasanya alasan macam-macam.
berdasarkan riset kami semuanya bisa teratasi. Nyatanya begitu akhir semester semuanya punya portofolio elektronik, walaupun isinya beragam. Ada yang ada bolong-bolong, ada merah yang banyak, ada yang sudah banyak sekali, tidak ada merahnya sedikit. Dan merah itu dari dosen sebagai untuk memantau. Ya, seperti itu. Terima kasih. Saya kira itu materi. Kalau tidak ada diskusi silakan. Kalau sudah tidak tahan, ya juga nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Raden Muhammad Ali atas wawasannya, atas ilmu yang sangat baru. Karena saya juga baru mengenal metodologi juga, baru di kelas ini ternyata sejauh itu tidak hanya 4.0 tapi sekarang 5.0 ya Pak. Iya. Jadi zamannya sudah sangat berkembang di mana nantinya bahkan isunya apa yang menjadi tenaga manusia akan digantikan oleh teknologi, hampir semuanya. Bahkan ada robot yang bisa nyambung dan sebagainya. Kalau yang biasanya nonton film yang ya drama Korea apa pasti menemukan itu, dan bahkan alat-alat itu sudah mulai masuk ke Indonesia juga gitu Pak. Jadi itulah yang disebut dengan teknologi, dan bahkan kita sebagai pelajar dan pembelajar juga dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman gitu Pak. Jadi salah satunya yaitu mengenal portofolio tadi. Baik, untuk kesempatan kali ini karena untuk diskusi dosen, mungkin ada yang ingin berdiskusi atau ingin memberikan pertanyaan kepada Bapak Raden Muhammad Ali. Untuk beliau hadir di sini karena waktu beliau yang sangat padat, kemudian jarang-jarang juga bisa hadir di tengah-tengah kita. Silakan Bapak. Bapak, sebelumnya kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Syah Kumila, Kepala PT Perkebunan. Ya, sebut namanya. Boleh. Oke, monggo Bapak. Ya. Terima kasih waktunya. Begini, jadi hal yang menarik memang. Saya mengajar di jurusan ilmu perpustakaan. Oh iya. Ya. Oh, maksudnya itu saya itu bukan dari unit perpustakaan, kan prodi perpustakaan. Iya. Oh, seperti itu. Sama aku. Masih dari sekolah perpus. Oh, oke. Mantap. Tambahan pekerjaan. Oh, oke. Jadi begini, apakah dimungkinkan juga portofolio yang menarik ini dihubungkan dengan sistem learning yang kita punya atau apa yang ada di UAD itu agar bisa dipantau, satu berbasis harus pakai account khusus gitu, misalnya yang punya mahasiswa UAD dengan satu yang di Google Site. Ya, apakah kemudian bisa dihubungkan begitu atau dibuat satu sistem yang bisa membantu, dan sehingga kadang-kadang itu asesor tuh satu platform ya, pengalaman itu bagaimana membangun kedua-duanya berjalan dengan bagus gitu. Pak Raden, ada yang bisa disampaikan tentang untuk berbagi? Terima kasih. Pak Sihab. Ya, Pak Sihab ini banyak sekali pekerjaan beliau. Selain sebagai kepala perpustakaan, ini juga ia ngajar di prodi ilmu perpustakaan dan informasi Islam juga ia. Jadi itu prodi yang baru berdiri kurang lebih belum ada satu semester, baru angkatan pertama ini, satu semester ini jalan satu tahun ya. Multi function atau multitasking ya Pak? Iya. Ini saya langsung jawab atau Langsung. Betul Pak Syihab. Beliau juga ahli tafsir sebenarnya ya. Langsung dari Oleh Syihab ya Pak ya. Iya, makasih Pak. Jadi apa bisa dihubungkan dengan e-learning kampus? Saya yakin bisa Pak. Ya, saya juga pernah belajar tentang Moodle ya Pak ya. Kalau e-learning bisa kan pakai Moodle ya. Bisa. Cuman mungkin agak nambah pekerjaan saja. Gitu ya. Tapi kalau dibuat misalnya, kalau saya ini kan pakai Google Docs diskusinya ya. Mungkin bisa saja diskusinya diarahkan ke sana. Jadi ini kan Google Docs dengan Google Site kan platform yang berbeda Pak. Jadi untuk bikin e-portfolio pakai Google Site tadi ya. Kalau ini pakai Google Docs. Ya, masih saudaranya Google Meet, Google Form juga gitu ya.
tapi bisa di-linkkan. Jadi linknya Google Site ditaruh di sini, begitu diklik dan Google Doc nyambung ke Google Sites ya. Saya kira kalau di e-learning, kalau sudah sini udah pakai e-learning, bisa saja nanti minimal Google Docs-nya itu linknya saja dipasang di mana itu di e-learningnya Pak. Ya, cara bikin saya sederhana saja sih ya. Artinya apa? Kan sebenarnya LMS itu bagian juga dari tools dalam pembelajaran kalau menurut saya. Sama dengan Google Site itu dia juga bukan metode, dia tools saja, dia perangkat pembantu saja, membantu kita. Yang tadinya mahasiswa tidak bisa saling terhubung, tidak bisa saling melihat karya temannya, sekarang mereka bisa dengan ini. Gitu. Nah, kalau ini misalnya link-linknya tadi itu ditaruh, kan mahasiswa begitu pakai LMS kan punya akunnya sendiri Pak ya. Ya sudah, per mata kuliah apa taruh di situ, selesai. Kalau saya mikirnya sesederhana itu Pak. Tapi mungkin kalau orang IT dia akan punya ide lagi Pak. Ini bagusnya kayak gini. Kalau saya yang penting tidak bikin lebih ribet gitu aja. Kalau mahasiswa kan bikinnya tidak ribet gitu. Ini yang enak. Dan sejauh ini dengan model ini mahasiswa saya tidak merasa ribet, tidak ada momen ribet. Yang banyak terjadi mereka awalnya bingung, takut nggak bisa, begitu jadi mereka bangga. Ternyata saya bisa bikin kayak gitu. Ada mahasiswa yang awal itu ngomong beli takut salah Pak. Jadi kalau salah gimana? Saya tendang nanti kalau kayak gitu. Ya emang kalau salah kenapa saya bilang? Emang kamu akan ditonjok siapa gitu? Jadi gimana Pak? Ya klik saja. Nanti kalau terpaksa itu salah gimana? Bikin lagi juga bisa saya bilang gitu. Tapi jangan seperti itu. Saya kira Anda begitu nanti terbiasa, ternyata tidak sulit bikinnya. Nyatanya semuanya bisa. Masalah kualitas isinya itu nomor sekian ya. Ada unsur-unsur lain. Tergantung bagaimana dosen memantau dan sebagainya. Jadi di UAD Pak terus terang ini menurut saya Pak di prodi saya baru saya yang melakukan. Ya, pokoknya saya ini promosi kemana-mana Pak. Promosi kemana-mana, bikin virus di portfolio. Mudah-mudahan di sini ada yang tertulari lah gitu ya. Mudah-mudahan ya. Ya, yang sudah gabung di sana di komunitas portfolio Indonesia ada sekitar 70 dosen Pak yang sudah bergabung. Yang sudah mempraktekkan karena kemarin saya melakukan ini sudah di awal semester Pak sudah mulai. Jadi yang siap melaksanakan seperti itu baru 7 orang dari sekitar 70 yang gabung di WA Group kami. Dan insya Allah semester depan akan kami ingatkan lagi, akan kami dorong lagi supaya semester depan akan lebih banyak. Supaya apa? Supaya besok responden penelitian saya semakin baik. Karena terus saja ini Pak materi. Jadi saya di UNY Pak S3-nya di mata di prodi PET penelitian dan proses pendidikan. Sebenarnya kalau saya masuk kuliah di IPB, Ilmu Pendidikan Bahasa, proyek sudah selesai Pak. Karena saya sudah bikin model pembelajaran, ya kan? Tapi itu PEP belum masuk itu. Ini bukan bidangnya PEP bikin pembelajaran, harus masuk ke evaluasinya. Saya akan mengembangkan model evaluasi pembelajaran bahasa Inggris di perguruan tinggi berbasis portofolio elektronik. Saya survei se-Indonesia Pak, lewat itu hampir tidak ada yang praktekkan Pak. Sehingga saya punya pekerjaan dua untuk disertai saya itu. Pertama, bikin virus ini, berikan contoh dan menyebarkan, terus menghasut-hasut orang begitu supaya mau. Setelah terhasut, ya, tertipu oleh saya, tertipu yang positif ya. Harapannya kemudian dia mempraktekkan, besok dosen dan mahasiswanya menjadi responden penelitian. Ini bagian dari jimat saya, Pak. Gitu ya, saya fair saja yang menyampaikan ya. Jadi insya Allah kalau gabung di sini tidak akan kami terlontarkan karena saya punya kepentingan. Kan bisa langsung menentukan. Ya kalau saya tinggalkan saya tidak punya responden Pak. Ya tadi sudah UM Makassar sudah, Kalimantan Selatan asosiasi juga sudah, di PKB Jogja sudah, di Bantul juga sudah, gabungan sudah. Mahasiswa UM Makassar baru minggu kemarin pelatihan membuatnya itu. Dan sudah ada dosen sudah mengatakan dan bagus sekali. Ya seperti itu. Jadi di UAD sendiri Pak, saya tahu kan di prodi saya baru saya yang praktekkan. Saya di prodi itu tidak punya responden Pak, masa respondennya mahasiswa sendiri gitu kan? Nanti kan biasanya terlalu tinggi kata nonton gitu. Sehingga saya menghasut-hasut diantaranya hari ini di sini Pak. Semoga berhasil tentu saja. Saya Pak Bidan ya. Jadi kalau berhasil kan ada kebijakan dari lembaga Pak, di mana-mana kalau oleh luar negeri akan berhasil luar biasa kalau ada kebijakan dari lembaga. Kalau tidak ya harus berdiri sendiri. Gitu Pak ya, Pak. Gitu Pak. Jadi kalau ada atau sudah tidak
tanpa terasa karena saking menariknya topik pada diskusi dosen pada edisi spesial hari Selasa ini, maka untuk sebelum mengakhiri mungkin nanti ada sesi foto bersama dulu. Jadi mungkin kita tutup terlebih dahulu acara diskusi dosen pada siang hari ini dengan bersama membaca Alhamdulillah. Untuk acara yang terakhir yaitu sesi foto bersama sebagai diskusi dan sebagai kenang-kenangan dari Fakultas Sastra dan Bahasa untuk para semoga nanti dari foto ini virusnya semakin menyebar ke sebelah kanan atau kirinya. Amin. Baik, mari kita berfoto bersama.